Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Nugroho. Saya dari Prodi Teknik Fisika angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah terkait tentang mata kuliah Sistem Logika dan Digital. Nah, kali ini saya akan mereview jurnal atau artikel ilmiah terkait, yaitu tentang perancangan dan pembuatan trainer praktikum sistem digital di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Teknik Elektro dan Komputer volume 6 nomor 1 tahun 2017. Nah, penulis ini yaitu adalah Geraldo Manus. Kita panggil saja Mas Geraldo Manus dan kawan-kawannya. Nah, beliau menciptakan sebuah perancangan alat trainer untuk praktikum mahasiswa, yaitu alat sistem digital, alat trainer sistem digital. Nah, jadi tampilan alatnya seperti ini. Nah, dari alat ini nanti ditampilkan ke peraga 7 segment atau yang disebut juga decoder. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengujian 7 atau 7 segmen BCD aktif. Nah, ini tampilan peraga LED-nya. Nanti akan tertampil seperti ini. Nah, berhubung pada jurnal atau artikel ilmiah tersebut terdapat tentang decoder, pasti di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja dari decoder tersebut, ada apa saja sistem atau mekanisme decoder tersebut bekerja. Nah, decoder ini merupakan sebuah alat pemecah sandi, yaitu dia memecah sandi bilangan biner ke desimal. Decoder BCD to 7 segment, yaitu binary code desimal. Nah, jadi dari sinyal digital dirubah ke sinyal analog. Nah, di sini terdapat 4 input, yaitu DCBA. Lalu di sini ada decoder yang di dalamnya itu terdapat sebuah IC. Nah, di sini nanti kita akan mencontohkan IC-nya itu adalah IC LM7447 untuk 7 segment. Nah, di sini ada 7 keluaran atau 7 output. Nah, segmennya itu terdiri dari A, F, B, G, E, C, D, yang dimana nanti ketika nanti ada sinyal digital, yaitu bilangan biner yang terdiri dari 4 bit, maka di sini lampunya itu akan menyala. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari data binary code desimal nanti akan terkonversi atau tervisualisasi di 7 segment, di peraga 7 segment. Nah, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke gerbang logika. Nah, berikut adalah gerbang logika, semuanya jumlahnya ada 7. Yang pertama itu ada gerbang N. Nah, gerbang N bentukannya seperti ini. Nah, deskripsinya itu gerbang N, dia memiliki 2 buah input, bisa 2 buah input atau lebih. Nah, apabila salah satu inputnya sama dengan 0, maka output keluarnya akan 0. Nah, tabel kebenaran itu bisa juga kita identikan dengan tabel perkalian, yang dimana di sini ada 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Yang dimana kita artikan apabila ada inputnya 0, A dan B inputnya 0, maka output keluarnya akan 0 juga. Dan sama seperti seterusnya. Diidentikan gerbang N itu adalah perkalian. Nah, lalu lanjut. Di sini ada gerbang OR, bentukannya seperti ini simbolnya. Lalu tabel kebenaran itu dia merupakan sebuah penjumlahan, yang dimana
0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, gerbang OR, apabila dia memiliki input 1, maka outputnya akan 1 juga. Sama seperti tabel kebenarannya. Tetapi apabila dia memiliki input keduanya 0, maka outputnya juga akan 0. Nah, di sini ada gerbang NOT atau gerbang pembalik. Seperti inverter bentukannya. Dia memiliki satu input. Nah, outputnya itu merupakan kebalikan dari inputnya. Bisa dilihat, apabila dia memiliki input 0, maka output yang dihasilkan akan 1, dan seterusnya. Maka nanti kebalikannya akan menjadi notasinya, yaitu misalnya sini A input, dan outputnya maka akan menjadi A bar, atau yang ada garis atasnya, atau A dot. Nah, berikutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini merupakan gerbang NOT AND, yang dimana merupakan kebalikan dari gerbang AND. Kebalikan dari gerbang AND. Nah, bisa kita lihat dari tabel kebenarannya, terlihat perbedaannya. Jadi dia merupakan kebalikan. Seterusnya dia sama, tapi ada perbedaan bentuk dari simbol karakteristiknya. Nah, berikutnya adalah gerbang NOR, yaitu NOT OR, kebalikan dari gerbang OR. Tabel kebenarannya pun sama seperti gerbang OR, hanya tinggal dibalik saja. Lalu ada gerbang XOR atau eksekutif OR. Nah, gerbang XOR ini dia terdiri dari 2 input. Apabila inputnya sama, maka output akan 0. Nah, jadi apabila dia memiliki kedua input yang sama, misal input A dan B itu 0 dan 0, maka outputnya akan 0. A dan B 1, inputnya sama-sama 1, maka outputnya akan 0. Jadi supaya peraganya itu akan menyala, maka salah satu inputnya itu harus berlawanan, 1 0 atau 0 1. Maka dia akan menghasilkan output 1. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ada gerbang XNOR atau gerbang eksekutif NOR. Nah, gerbang XNOR hanya dia terdiri dari 2 input. Nah, apabila inputnya sama, maka outputnya akan 1, kebalikan dari gerbang OR. Kalau gerbang OR, apabila dia memiliki nilai inputnya sama, 1 atau 1, 0 atau 0, maka hasilnya akan 0. Tetapi apabila gerbang XNOR, dia mempunyai input yang sama, 1, 1 atau 0, 0, maka outputnya itu dia akan 1. Tetapi apabila salah satu inputnya berlawanan, maka dia akan menghasilkan output 0. Seperti itu. Nah, pada decoder ini, gerbang logika yang digunakan yaitu adalah gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOR. Dari ketiga gerbang ini, maka nanti akan bisa menghasilkan suatu persamaan aljabar boolean, yang dimana nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah kita selesai mempelajari gerbang logika, maka di sini kita akan terlebih dahulu mereview lagi tentang bilangan biner dan desimal yang terdapat pada decoder. Nah, bilangan desimal dia itu memiliki basis 10. Desimal basisnya itu dia 10. Dia terdiri dari angka 0 sampai 9.
Nah, kalau bilangan biner, dia itu hanya memiliki basis 2. Hanya 0 dan 1. Ini basisnya 10 untuk desimal dan biner itu 2. Nah, contoh. Pada peraga 7 segment, misal di situ pada angka desimalnya misal 4. Nah, dari desimal kita ubah ke biner, nilainya akan menjadi, nah bilangan biner di sini itu terdiri dari 4 digit. Nah, bilangan biner itu apabila dia mempunyai digit 4, digitnya itu dia disebut n, huruf n. Nah, maka 2 pangkat n min 1. Nah, pangkat terbesarnya itu yang paling depan sebagai MSB adalah 2 pangkat 3. Seperti itu. Dia itu maksimal untuk 4 digit hanya sampai pada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 sama dengan 8, ditambah dengan 4, ditambah dengan 2, ditambah dengan 1. 2 pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. 8 tambah 4, 12, 12 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, berarti hanya mentok hingga 15. Nah, untuk 4 sendiri, maka di sini bisa dibuat 0, 1, 0, 1. Maksud saya di sini 0, maaf. Nah, 2 pangkat 3, 0. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan 0, itu hasil sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 2 dikalikan 1 hasilnya sama dengan 4. Nah, lalu 2 pangkat 1 dikalikan 0 sama 0, dan 1 sama dengan 0. Nah, maka bilangan binernya itu 0, 1, 0, 0. Untuk desimal 4 ke biner. Nah, lalu selanjutnya kalau dia 0, maka bilangan binernya juga semua kan, kalau dia, maksudnya di sini bilangan biner itu 1, maka bilangan biner itu adalah 0, 0, 1. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari decoder ke 7 segment. Seperti yang tadi saya jelaskan, di sini desimal 1, maka di sini 0001. Lalu untuk desimal 2, di sini 010, 0010, dan seterusnya. Nah, untuk LED yang akan menyala di sini itu dilambangkan dengan angka 0, ya. Angka 0 ini artinya akan menyala, tetapi 1 itu dia akan mati. Nah, G itu kan tadi letaknya ada di tengah. Nah, apabila kita memasukkan desimal 0, maka yang terdeteksi dari 7 LED itu, salah satunya pasti akan ada yang mati. Itu yang pada segmen G. Nah, dari A sampai F itu dia akan menyala karena 0, dan seterusnya. Untuk desimal 1, begitupun sama. Nah, dari 10 hingga ke 15, ini dia tidak akan terdeteksi, atau bisa disebut juga sebagai error. Dia hanya bisa sampai 9. Karena sesuai dengan kaidah bilangan desimal, dia itu mempunyai basis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka, tapi dihitungnya dari 0 sampai 9.
seperti yang tadi saya telah jelaskan. Nah, dari gerbang logika yang telah saya jelaskan tadi, maka di sini kita akan mengaplikasikannya. Nah, di sini itu terdapat gerbang NOR. Nah, ada gerbang NOR, lalu ada gerbang OR, ada gerbang NOR dan gerbang OR. Nah, maksudnya di sini untuk segmen ruas A sama dia ada 4 input yang akan menghasilkan 1 output pada segmen ruas A. Nah, di sini D input masuk ke gerbang NOR, lalu ada C masuk ke gerbang NOR, maka di sini nanti hasilkan menjadi D bar dan C bar. Begitupun sama yang B akan menghasilkan B bar. Tetapi di sini ada 1 input A, maka akan dihasilkan hanya A saja, gerbang OR. Nah, lalu sama semuanya seperti ini, menyambung lagi masuk ke gerbang OR. Lalu di sini nanti akan berubah menjadi D karena dia mengalami kebalikan lagi, barnya akan hilang. Lalu dihasilkan persamaan akhir seperti ini, bar D plus C. Kenapa di sini D plus C? Karena di sini terdapat gerbang OR untuk keluaran hasil di sini jadi plus. Nah, dikalikan dengan bar B plus A bar. Kenapa A bar? Karena gerbang A pada kondisi NOR dia di-OR-kan lagi, maka dia akan menjadi bar. Dan untuk D bar dan B bar yang tadi ketika dia masuk ke gerbang OR, maka dia akan terbalik lagi hingga barnya itu lepas. Sama untuk yang segmen ruas B. Nah, di segmen ruas B ini sama. Di sini ada gerbang, di sini ada gerbang NAND. Dia gerbang N maksud saya, karena ujung lancip ini beda. Mohon maaf. Nah, dari D masuk ke gerbang NOR, maka menjadi D bar. C. Nah, beda. Nah, C ini masuk langsung ke gerbang N. Maka dia hanya C saja, tidak menggunakan bar. Nah, untuk B, dia langsung 1 input menjadi B bar. Begitupun yang A di sini, dia input masuk ke gerbang N, lalu yang satu lagi dia masuk input ke gerbang NOR. Nah, sama alurnya dari gerbang NOR dia input ke gerbang N, 2 gerbang N, lalu masuk lagi ke NOR, maksud saya masuk lagi ke gerbang OR, lalu setelah itu masuk lagi ke NAND dan inputnya itu OR. Nah, gerbang N, maka di sini ada perkalian. Kalau tidak dijabarkan, kalau tidak disederhanakan seperti ini, maka hasilnya C dikali B bar dikali A ditambah C dikali D bar ditambah B. Begitu seterusnya. Nah, yang ini pun juga sama konsepnya. Dari D masuk ke gerbang N,
Ini untuk segmen ruas C, dari D langsung masuk ke gerbang N, lalu yang C masuk ke gerbang N juga. Di sini dihasilkan D bar dan C bar. Lalu untuk yang B, dia masuk ke gerbang N, lalu yang A ini masuk ke gerbang NOR. Itu pun seterusnya sama. Ini untuk segmen ruas E, ada 3 gerbang juga, ada gerbang NOR, N, dan OR. Ini untuk segmen ruas F, D bar, C bar, B bar. Dia masuk ke gerbang NOR. Dia masuk ke gerbang NOR. Lalu yang A-nya itu dia ada yang masuk ke gerbang N dan masuk ke gerbang OR. Maksud saya ke gerbang NOR. Ya. Itu pun sama dengan ruas D, ruas G. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat pada animasi berikut. Nah, ketika dia mulai masuk dari 10 hingga 15, maka dia akan mengalami error atau tidak membentuk sebuah angka desimal. Seperti yang tadi saya jabarkan, di sini ada A, F, B, G, C, D, dan E. Seperti itu. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan IC 7447 untuk decoder. Nah, seperti ini tampilan skema pin IC TTL 7447. IC TTL merupakan Integrated Circuit Transistor Logic. Nah, di sini ada ground. Di sini ada, maksud saya ulangi, di sini ada VCC dan di sini ada ground. Nah, lalu inputnya ini B, C, D, A dikonvert untuk divisualisasikan ke F, G, A, B, C, D, E. Nah, ini ada LT, BI atau RBO, RBI. Nah, maksud dari sini adalah LT merupakan sebuah lamp test atau lampu tes yang berfungsi untuk menyalakan semua LED pada penampil peraga 7 segmen. Nah, jalur lampu tes ini akan aktif apabila diberikan logika low pada jalur LT tersebut. Nah, logika low ini maksudnya di sini adalah input 0. Nah, RB ini merupakan ripple blanking input yang berfungsi untuk menahan sinyal input atau inputnya itu nanti akan di disable. Nah, maka jalur RB ini akan aktif apabila diberikan logika low. Nah, the underline menahan sinyal input supaya misal kita ingin menyalakan kita akan menampilkan peraga angka 0. Nah, maka dia akan menahan input yang masuk ke G supaya dia tidak menyala. Karena pada angka 0 itu semua LED akan menyala kecuali segmen yang ada pada huruf G. Nah, peran RB ini akan berfungsi seperti itu. Dia akan menahan sinyal. Nah, kebalikannya jalur RBO, Ripple Blanking Output, itu berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segmen. Nah, berarti dia akan menjadi disable output. Nah, jalur Ripple Blanking Output ini akan aktif pada saat diberikan logika low. Nah, kebalikannya, kalau RBI tadi berfungsi untuk menahan sinyal input,
maka RBO ini akan menahan data output ke penampil 7 segmennya tadi. Jadi mereka berdua ini antara RBI dan RBO ini saling berhubungan, the independent of each other. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.